Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1994. Ya, tahun ya. Ya, 1945, sorry. Nah, itu dari situ kayak gemeter parah gitu loh. Dan satu sekolah, bukan satu kelas lagi, satu sekolah nonton itu. Gimana perasaannya jadi YouTuber? Atau Ibu Bupati, terima kasih udah datang Bu, ini mau nanya pendapat. Itu tetap. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di YouTube channel gua, Aditora TV. Yang I've got this feeling, I'm feeling you could be the one. Oke, ini udah jadi kayak cerita Tremors. Bahkan gue udah bikin playlistnya. Kalian bisa nonton cerita Tremors gue lainnya di sini. Tinggal klik aja nanti nongol gitu playlist cerita Tremors. Jadi gue kepikiran untuk kayak bikin serial atau playlist khusus untuk si storytelling yang bagian Tremors ini. Kenapa? Kayak gue ngerasa ya emang beberapa dari lo emang pengen nonton itu kan, atau pengen tahu cerita gue gimana Tremors. Nah, sebelumnya gue cerita awal ceritanya, terus gue cerita gimana cara, apakah gue udah sembuh atau belum, terus ketiga kemarin juga, pokoknya tonton aja deh, kalian bisa tonton di situ. Nah, jadi buat lo yang baru pertama kali nonton video ini dan kalian pas ngetik cara mengobati Tremors nongolnya video gue yang ini, selamat datang di video gue di si storytelling. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalain lonceng notifikasinya, karena biar tiap gue bikin vlog cerita Tremors kalian nggak ketinggalan. Dan kali ini gue mau bacain beberapa komen. Sebenarnya bukan bacain sih, gue udah baca, cuman kalau gue nyari emang agak banyak. Jadi gue inget beberapa orang curhat tentang Tremorsnya. Bang, gue pengen sembuh karena gue pengen daftar TNI. Terus ada juga yang baca, terus ada juga yang komen, bang, gue malu karena gue ini seorang perawat. Ketika gue mau suntik pasien, yang gemeter bukan pasiennya karena takut jarum, tapi yang gemeter gue karena gue Tremors. Banyak banget orang yang mengeluhkan tentang tremor di dunia kerjanya, men. Dan sebenarnya gue salah satunya, cuman mungkin gue adalah orang yang udah tahu gimana caranya mengatasi ketika gue ada di posisi itu. 60% sih gue bisa mengatasi, tapi kayak beberapa halnya kayak gue masih kayak wow, lost control gitu dengan Tremors gue. Nah, jadi nanti di next videonya gue mau ceritain, bakal ada segmen dimana gue ngeceritain semua pengalaman Tremors lu. Jadi kalau lu punya pengalaman Tremors dan ceritanya, silahkan tulis di kolom komentar. Sepanjang-panjangnya juga nggak apa-apa, sepanjang, tapi panjang juga harus tetap ada isinya ya. Dan itu bisa gue bakal angkat di video selanjutnya dan kita bahas bareng-bareng. Dan semoga gue juga bisa ngasih solusi yang menurut gue sendiri baik dan kalian juga bisa terima dengan baik dan juga bisa praktekkan ketika kalian nanti ngerasa ada di posisi yang biasa kalian hadapin dan ceritain di kolom komentar ntar. Oke, jadi ngomongin tentang Tremors dan dunia kerja, jangan jauh-jauh deh, jangan jauh-jauh ke dunia kerja dulu. Gue mau flashback ke zaman pas gue SD. Sebenarnya ada beberapa kegelisahan hati gue. Ada yang mungkin kalau kalian yang tahu bisa ikut berpendapat ya. Kadang gue pengen bisa ngebedain mana Tremors, mana panic attack, atau mana minder, atau apa ya sebutannya. Intinya kayak Tremors kan emang yang bergetar itu disebut dengan Tremors kan. Sampai sekarang gue sebenarnya pengen ngajak ngobrol dokter biar lebih jelas gitu, tapi kita masih pakai analisa gembel aja kali ya. Jadi waktu SD gue pernah jadi petugas, jadi protokol upacara, jadi pembaca undang-undang, jadi pembaca ikrar hidup bersih, yang dimana itu butuh waktu selama upacara yang bener-bener jadi pusat perhatian orang. Di situ pernah gue ngerasa kayak parah banget itu pas ini loh, pas gue jadi baca undang-undang. Men, gue baca undang-undang kayak parah. Itu pengalaman yang sampai sekarang mungkin kalau diinget-inget itu tahun 2003 kali. Sekarang 2020 gue masih inget karena emang masih inget jelas gimana rasanya, gimana gemeter, gimana kejadiannya, gimana respon orang-orang, dan gue ngerasain itu semua. Kalau inget malu sih, kayak Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1994. Ya tahun ya. Ya 1945, sorry. Nah, itu dari situ kayak gemeter parah gitu loh. Dan satu sekolah, bukan satu kelas lagi, satu sekolah nonton itu. Dan itu gue nggak tahu sih itu panic attack atau Tremors ya. Tapi kalau misalnya panic attack harusnya pertama kali itu
wajar, tapi kedua kali ketiga kali nggak segitunya kan, tapi gue tetap dengan hal yang sama, gemeter yang sama. Dan waktu SD itu kayak aduh, gue belum masih aware dengan yang namanya tremors dan sebagainya gitu loh. Terus kalau sekarang sih yang relate dengan keseharian, kalau gue sendiri itu gue ketika gue sholat, ketika gue udah tahu nih bacaan Al-Fatihah gitu kan, tapi tetap aja kalau ketika gue baca Al-Fatihah kayak masih tetap suaranya suara kambing gitu kan. dan serileks membuat rileksnya gue, tapi tetap kedengeran suara tremorsnya itu loh, suara kayak gitu ya. Dan yang terakhir, kalau mungkin dunia kerja, nggak terakhir kan, dua terakhir. Di dunia kerja, kebetulan dunia kerja gue emang dunia kerja yang fun, relax, nggak terlalu harus kaku, nggak harus formalitas. Cuman kalau di dunia kerja gue sendiri kan emang harus kayak banyak ngobrol dengan orang, kayak presentasi dengan orang, ke klien, presentasi ke teman-teman juga, ke bos. Ketika gue mau bikin video, gue harus nge-briefing talent, harus ngapain aja, dan banyak hal lagi gitu. Itu paling sih kendala gue di dunia kerja ketika gue ngerasain tremors. Ya itu kayak gitu, cuman dengan cara gimana gue bisa nggak terlalu gemeter banget itu ya paling dengan mikir oke, gue bisa gitu, kayak ya udah sih, gue pasti bakal gemeter tapi gue bisa kayak gitu aja, kayak menyemangatin diri sendiri. Tapi walaupun emang itu pakai tetap gemeter tuh ada aja dikit-dikit gitu kan. Nah terus yang satu lagi, ketika dunia entertain di dunia YouTube sendiri. Kalau dunia YouTube sendiri gue sering banget namanya collab sama orang-orang, collab dengan orang biasa sampai collab dengan YouTuber atau bupati. Pokoknya orang-orang artis gue pernah kayak datangin langsung, terus kayak bikin interview dadakan gitu kan, kayak nanya-nanya. Men, itu parah banget sih. Shaking di kamera itu berasa banget. Cuman gue kayak udah mulai terbiasa kali ya, karena gue udah mulai membiasakan diri dengan keadaan itu. Kayak itu udah kayak ibarat kata itu kayak udah pilek aja gitu, kayak pilek atau batuk. Jadi kayak nggak terlalu, pas gue datang, halo kak, gimana kak, ini kita padahal di tangan nih, kak gimana perasaannya jadi YouTuber, atau ibu bupati terima kasih udah datang bu, ini mau nanya pendapat. Itu tetap ya gue sendiri menghadapinya atau bikin itu semua jadi lebih damai sendiri. Buat gue adalah ya berdamainya dengan diri sendiri aja kayak gitu. Nah gue kurang tahu sih tremor ini sebenarnya akan jadi hambatan di beberapa bidang pekerjaan lainnya kayak gimana. Beberapa yang komen di kolom komentar tuh rata-rata kayak medis, kayak pemerintahan tuh maksudnya kayak polisi atau TNI gitu. Gue nggak tahu sih, emang ada ya tertera ditulis itu dilarang tremor untuk anggota TNI, Polri atau apa, ada nggak sih? Gue sih nggak tahu karena gue belum pernah daftar dan gue belum cari tahu juga sih. Buat yang tahu silakan ditulis di kolom komentar. Atau ada beberapa pekerjaan lainnya yang menurut kalian sebenarnya nggak boleh tremor tuh apa aja sih? Itu bisa sharing juga pengalaman kalian, cerita-cerita gimana menghadapi keadaan supaya tremors itu tetap bukan jadi penghalang ketika kalian bekerja di bidang itu. Kalau gue sendiri tadi kayak gitu, it's relax aja, anggap aja itu emang udah jadi bagian diri kalian sendiri. Dan ini menurut gue ya, panik sama tremor itu tipis banget. Panik sama tremor itu tipis banget. Dimana panik sama tremors tuh kayak saling mendukung. Ketika kalian panik, tremornya makin parah. Apalagi terus kalau kalian punya pemikiran, aduh ntar gue bakal gemeter nih, ntar gue bakal nih. Itu yang bikin rasa takut, itu yang bakal bikin kalian malah jadi tambah parah sih. Menurut gue loh, analisa gembel gue loh. Tapi kalau kalian punya cara sendiri untuk menghilangkan, bukan menghilangkan sih, mengurangi adanya kelihatannya kayak gemeter-gemeter lucunya gitu, ya silakan kalian sharing aja di kolom komentar ya. Ya udah segitu aja video ringan kali ini, storytelling cuman kayak ngebahas aja sih. Jadi gue sebenarnya pengen tiap minggu bahas tentang cerita tremor. Tapi buat kalian yang punya cerita juga bisa join di komunitas di WhatsApp grupnya. Linknya ada di kolom deskripsi, udah gue tulis. Makasih semua yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu lagi di video-video gue selanjutnya di Aditora TV. Geng.